PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, yang kali ini mengadakan sebuah podcast dengan narasumber yang terkenal di kalangan anak muda, Kak Atika Maulida. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Oke, selamat siang Kak Atika. Selamat siang. Wah, ini udah bajunya seragam merah putih hitam ini, PKN sekali. Iya dong, harus PKN. Oke, Kak Atika, sebelumnya tadi naik ke sini naik apa kalau boleh tahu? Aku naik apa ya? Coba tebak aku sini naik apa? Pakai KRL ya? Salah. Pakai MRT? Salah. Pakai Transjakarta? Salah. Pakai apa tuh? Pakai hatimu. Pakai hatimu. Bisa aja Kak Atika ini ya. Sudah mulai bukan bumbu-bumbu cinta di sini. Kita tetap semangat ya untuk mengingatkan PKN kita ini semuanya. Nih, kalau boleh tahu Kak Atika ini sudah berapa lama nih di bidang politik? Di politik atau di PKN-nya? Di politiknya dulu. Aduh, di politiknya ya berapa ya? Kalau dihitung masih termasuk junior sih. Junior ya. Dari awal pemilu kemarin itu yang benar-benar masuk ke politik yang benar-benar ya. Ya. Secara mendeklarasikan mendaftar sebagai caleg itu 2023. 2023, wah. Kalau dihitung itu berarti udah hampir 3 tahun ya? Iya, masih junior. Masih junior, waduh. Tapi kalau di politik udah 3 tahun nih, udah berseluk-beluk dengan dunia politik. Tapi kalau buat PKN sendiri itu sejak kapan? Itu yang di PKN-nya. Oh, yang di PKN-nya selama 3 tahun? Iya, tapi kalau berkecimpung, kan politik itu luas ya. Betul. Apalagi organisasi dan sebagainya, itu sudah lama. Cuman kalau yang benar-benar kita mendeklarasikan masuk di PKN baru 2023. Oh, oke. 2023 udah lumayan. 3 tahun itu udah kemana aja nih kalau boleh tahu ya? Kemana ya? Keliling Jogja. Keliling Jogja. Keliling mana-mana tapi belum ketemu jodoh nih. Waduh, bisa barangkali ya. Barangkali masuk politik gak cuma dapat relasi tapi dapat jodohnya nih. Nilai plus nih kalau masuk politik, bukan cuma relasi yang kita dapat, jodoh pun mungkin bisa kita dapat. Betul Kak Atika? Betul sekali. Oke. Dari pengalaman 3 tahun, kalau menurut Kak Atika nih, dunia politik kan kebanyakan di mayoritas laki-laki nih ya Kak. Iya. Nah, kalau menurut pandangan kakak sendiri, buat perempuan itu di mata politik bagaimana? Kalau menurut saya, karena mayoritas yang ada di politik itu laki-laki, ada tantangan tersendiri. Tantangan seperti apa tuh kalau boleh tahu? Nah, tantangannya kadang sebagai perempuan kita merasa kayak kok aku sendirian, yang lain mayoritasnya laki-laki. Nah, jadi kayak ada tantangan bagaimana kita itu bisa beradaptasi, karena kan bertemu dengan laki-laki yang jumlahnya banyak itu butuh namanya rasa percaya diri, butuh keberanian, butuh namanya melindungi diri sendiri. Iya betul sekali. Tapi dari melihat perempuan dunia politik itu kadang tersisihkan ya, melihat banyak jajaran dari kalangan laki-laki itu mendominasi seperti itu kan? Ya memang secara realita dan yang saya temui kadang kita tersisihkan. Cuman saya punya prinsip, jangan pernah takut jika kamu disisihkan. Mungkin kamu tempatnya bukan di situ. Jadi kita harus tetap percaya diri karena kita punya value, kita punya kredibilitas, kita punya kemampuan, kita punya kapasitas dan kuantitas. Apapun yang kita hadapi sekarang ya kita hadapi. Jadi jangan pernah takut seandainya suatu ketika kamu disisihkan atau kamu diambil jabatannya atau apapun, kita nggak usah takut karena jabatan juga hanya titipan. Buat apa kita mengejar sesuatu yang cuma titipan? Ya udah berikan. Jadi kita sebagai perempuan harus punya nilai. Kalau kita perempuan hanya secara physically cuma cantik aja, Banci pun juga cantik kan? Iya juga ya. Iya, jadi kita jadi perempuan harus punya ilmu, punya pengalaman. Yang paling terpenting adalah kita sebagai perempuan harus punya prinsip. Jika tidak sesuai prinsip kita, maka kita berhak untuk menolak. Jika tidak sesuai seperti prinsip kita, kita juga berhak untuk menghilang. Bukan berarti kita itu tidak care, tapi kita punya kaki, kita punya cara untuk pergi, kita punya cara untuk melangkah pergi apabila kita memang tidak dihargai.
akan menemukan jalan terjang, apakah nanti digeser sama senior kah atau diganggu sama junior kah, itu juga jadi tantangan tersendiri ya untuk yang buat perempuan. Ya. Untuk prinsip sendiri kak, dari kakak Atika sendiri, prinsip yang masih dipegang sampai sekarang tuh apa sih kalau boleh tahu? Kalau aku punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Selagi aku masih bisa bermanfaat buat orang lain, maka hidupku baik-baik aja. Tapi kalau sekiranya aku hanya menjadi benalu atau aku hanya menjadi masalah bagi orang lain, aku tidak segan untuk pergi juga, karena aku tidak ingin menjadi masalah bagi orang lain ataupun aku tidak ingin membuat susah orang lain. Jadi kalau aku punya prinsip hidup, jangan sampai kita itu menjadi benalu orang lain, jangan sampai kita bikin sedih orang lain. Yang penting kita itu berbuat baik, apapun balasannya kita tidak pernah tahu. Bahkan sebaik atau sesempurna manusia pun mereka pasti punya salah. Yang terpenting kita tuh berproses, karena kan hidup itu seperti yin yang, hitam dan putih. Jadinya ya udah, jalanin aja apa yang bisa kita jalani hari ini tanpa harus takut apa yang terjadi esok. Hebat sekali ini prinsip dari Kak Atika yang sudah berkelana selama 3 tahun di dunia politik, namun sepertinya bakal lanjut lebih dari 3 tahun kayaknya. Belum tahu ya. Belum tahu. Kalau ditanya titik terendah hidupku justru masuk politik. Itu adalah titik terendah. Karena selama 12 tahun saya sudah melakukan pemberdayaan perempuan. Jadi sebelum saya masuk politik, saya sudah berjalan melalang buana untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Baru 3 tahun ini saya putuskan untuk masuk ke politik, dan itu menurut aku justru malah titik terendah. Karena di situ aku melihat banyak hal, aku melihat banyak kesengsaraan, aku melihat kesedihan, aku melihat banyak hal yang mana aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kan aku belum menjadi pejabat nih, aku belum menjadi orang yang mampu merubah kebijakan ataupun seseorang yang mampu menganggarkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Nah, aku belum nyampe fase di situ. Cuman apa yang bisa aku kerjakan, apa yang bisa aku berikan ke masyarakat, apa yang bisa memberikan perubahan, ya aku kerjakan saat ini. Tapi apakah selamanya akan di politik, aku tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab untuk kedepannya. Iya. Tapi untuk sekarang masih di PKN. Masih di PKN. Okay. Masih diberi kesempatan di rumah PKN. Masih diberikan lawanan untuk PKN sendiri, Partai Kebangkitan Nusantara ini memberikan fasilitas juga ya kepada Atika. Selagi kita masih dipercaya, selagi kita masih dibutuhkan, selagi kita masih dihargai, kenapa tidak? Betul sekali. Itu yang butuh kita highlight, bahwa selagi kita masih bisa memberikan manfaat, berikanlah. Itu. Mungkin dari Kak Atika sendiri ada untuk dua kata buat para teman-teman di luar sana, apalagi terkhusus untuk perempuan yang sedang berpolemik di dunia politik, silakan. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton di rumah ataupun yang sedang santai, apalagi kalian adalah perempuan, 30% perempuan yang masuk politik itu belum benar-benar 30%. Saya harap kalian juga tertarik untuk menjadi bagian 30% itu. Kenapa? Ketika politik didominasi perempuan, maka kebijakan akan lebih banyak mendukung kepada perempuan. Begitu juga sebaliknya, ketika hanya sedikit perempuan yang masuk ke dalam politik, maka kebijakan perempuan juga sedikit. Yuk join ke Partai Kebangkitan Nusantara. Oke, terima kasih kepada Kak Atika Maulida yang sudah membersamai kami di podcast kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Kak Atika telah hadir, juga menyempatkan waktu, dan semoga dengan berdunia politik, perempuan tetap bisa diberikan tempat, juga dapat memberikan keadilan untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Terima kasih.